Cuma saya memberikan sebuah sinyal, walaupun sinyal ini berat dan menyakitkan, menakutkan untuk didengar, saya harus sampaikan ya. Ini semacam persiapan dari Allah. Allah sediakan buat kita menghadapi hari berat di tahun 1441 Hijriah. Saya bukan peramal, nauzubillah, setiap peramal kekal di neraka selama-lamanya. Tapi saya penganalisis. Saya adalah tukang bedah hadis-hadis Nabi akhir zaman, bersama dengan ulama-ulama kita, dai-dai dan kiai-kiai kita yang lain. Saya hanya menyampaikan, dan faktanya apa yang saya sampaikan, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini faktanya terjadi dan terjadi. Salah satu contoh, awal 2018 saya memberikan nasihat, kaum muslimin, ayo rame-rame kita sekarang mulai membeli emas, karena tak lama lagi insya Allah emas akan melejit mahal. Kemudian mata uang yang sekarang kita genggam, apakah rupiah, kalau di Eropa euro, kalau di Amerika dolar, ya, kalau di Saudi rial dan sebagainya, seluruh mata uang ini tak lama lagi akan berakhir. Ini hadisnya saya sampaikan, dan kalian akan kembali menggunakan emas. Nanti akan terjadi kehancuran ekonomi secara bertahap, tapi paling mengerikan yang menyebabkan tidak ada lagi harga mata uang ini ada nilainya. Sekarang faktanya akhir 2019 ini Bapak sama-sama akan menyaksikan bahwa ekonomi dunia menjerit sakaratul maut. Orang yang tidak menyetok emas sekarang, maka dia akan menyesal selama-lamanya. Ketahuilah, warga Tiongkok di berita-berita televisi dan berita media yang ada di Tiongkok hari ini berlomba-lomba mereka menggantikan uang mereka kepada emas. Di Hong Kong, seluruh warga Hong Kong sudah tidak lagi ingin menabungkan dana mereka, tetapi mereka borong emas, mereka beli emas. Cina adalah negara yang paling serius menumpuk-numpuk dan mengumpulkan emas. Amerika jangan ditanya, ini negara paling rakus dalam mengumpulkan emas. Rusia, Australia, Inggris, Jerman, dan negara besar sedang berlomba-lomba mengumpulkan emas. Dan tak lama lagi kita semua akan berhadapan dengan fakta hadis Nabi di akhir zaman. Uang kertas kalian saat itu, kata Nabi. Mana ada kertas zaman Nabi? Kalau Nabi itu bukan Nabi Allah yang benar-benar jujur, tak mungkin akan keluar kalimat ini. Nanti pada masa itu uang kertas kalian akan berserakan di pinggir jalan, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohonnya, tidak ada nilai, tidak ada harga. Uang kalian saat itu kembali kepada emas, persis seperti pernyataan Bill Gates. Bill Gates mengatakan bahwa tak lama kemudian akan terjadi krisis moneter global yang paling mengerikan. Seluruh mata uang yang ada di muka bumi ini akan jatuh, tidak ada nilai dan harga. Negara akan goncang, tidak ada negara yang tidak akan bergoyang dan goncang. Dan negara yang mampu bertahan adalah yang punya stok emas. Saat itu saya sampaikan, sekarang mulai Pak, mulai mengalami apa yang saya sampaikan. Emas terus melesat naik. Saya tidak berdoa, bahkan nanti kita berdoa bersama-sama, semoga Allah lindungi kita. Walaupun doa ini hanya akan berdampak menjadi pahala buat kita dan tidak akan merubah apa-apa, karena maaf, gelombang kebaikan kita tidak mampu mengalahkan frekuensi maksiat dan dosa yang dibuat oleh manusia. Tapi kebaikan kita tidak sia-sia Pak, tetap akan kembali untuk kita insya Allah ya. Jadi kita akan berdoa, tetapi doa ini sekali lagi saya katakan tidak akan berpengaruh kecuali hanya menambah amal soleh kita saja. Nanti kita akan berdoa. Bapak yang tak punya emas, merintih Bapak ketika itu. Ibu yang tak menyimpan emas baru akan terasa dan sadar bahwa uang kita sudah tidak ada nilai dan harga. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang Bapak ada duit, belilah emas 0,5 gram, belilah emas 1 gram. Ada duit, berlebih sedikit, tersimpan duit, belilah emas, belilah emas. Ini saran saya, belilah emas, terserah mau emas perhiasan, mau emas logam mulia, mau emas dinar, ya, mau dirham, silahkan. Stoklah itu. Hadis Nabi pasti akan terjadi Pak. Hadis Nabi pasti akan terjadi dan waktunya sangat dekat. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini sudah di fase penghujung.
Bapak